Yang mana telah memberikan kita hikmah dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kali ini. Tidak lupa salam dan salam semoga kita telah diikhlaskan mengharapkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadirin sekalian jamaah. Saya sebagai MC akan membacakan acara. Ketua lingkungan pimpinan cabang Muhammadiyah Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi pada subuh ini kita dapat berkumpul silaturahim di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat, barakah, dan ridho. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jemaah rahimahullah, sudah hampir memasuki masa-masa akhir pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Sering yang menyatakan tidak terasa haus sebagai sehat dan selesai Ramadan. Mudah-mudahan itu semakin akhir semakin baik, sehingga nanti pada waktunya kita dapat melaksanakan sholat Idul Fitri ini setelah selesai saum tanggal 21. Jadi hari Jumat. Pimpinan pusat Muhammadiyah sudah menetapkan itu. Artinya berdasarkan hitungan yang sudah bisa dan mudah untuk dihitung. Karena Muhammadiyah itu menggunakan pendekatan wujudul hilal, ini juga atau disebut metode hisab, bisa dihitung. Begitu sudah terlihat angka lebih dari 0 derajat saja, bulan sudah berubah berganti. Itu metode hisab. Satu metode hisab ada juga metode ru'yat. Ru'yat ini harus dilihat langsung, disaksikan dengan mata panjang atau pakai teropong, bisa dilihat sudah keluar belum. Ini ru'yat namanya. Dua metode yang mungkin berbeda. Ada lagi satu metode yang di tengah-tengahnya yang namanya imkan ru'yat. Sesuatu yang mungkin bisa diru'yat, jadi ada mungkin. Ini yang lebih tidak pasti. Imkan ru'yat, metode hisab, ru'yat, dan imkan ru'yat. Mungkin kalau sekian derajat bisa terlihat, mungkin tidak dilihat. Itu kalau sekarang namanya metodenya MABIMS, itu keputusan Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Ini negara dengan metode imkan ru'yat itu. Kalau sudah 3 derajat sampai 6,4 derajat baru kelihatan, maka itulah Idul Fitri, 1 Syawal. Nah, karena itu pasti dan kemungkinan berbeda pelaksanaan Idul Fitri kita, 1 Syawalnya Muhammadiyah tanggal 21 ini sudah, April ini juga sudah 1 Syawal. Itu hari Jumat. Nah, pemerintah yang ikut MABIM, dia MABIM itu dengan imkan ru'yat, maka tanggal
2 Sabtu. masih beda. Nah, bagi warga Muhammadiyah khususnya simpatisan ataupun yang yakin dengan metode hisab hitung-hitungan, saya kira akan melaksanakannya pada hari Jumat. Bulan ini kita maksimalkan ibadah karena syahrul ibadah. Bulan ini juga kita memohon ampun banyak pada Allah karena syahrul Ghufran, bulan ampunan. Jadi ini rahmat Allah luar biasa. Kemudian bulan saum Ramadan ini juga kita berjuang keras, ya, maksimal berdakwah karena syahrul dakwah, bulan berdakwah. Perjuangan kita dihubungkan dengan perjuangan habis-habisan. Ini disebut syahrul jihad. Dan banyak kesuksesan kita dapatkan, Allah jamin berdasarkan juga apa yang disampaikan nanti. Ini juga syahrul bulan kesuksesan, bulan. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat ini syahrul rahmat, bulannya kasih sayang. Lebih banyak kita berkasih sayang juga sesama Muslim, sama hamba Allah, kepedulian kita tingkatkan. Pokoknya luar biasa lah. Di bulan Ramadan ini mudah-mudahan juga kita dapat banyak pahala. Gitu. Jadi kalau amal-amal lain katanya gitu kan, itu adalah untuk dirinya, tapi saumnya adalah untuk Allah. Gitu. Wali wana haji itu untuk aku. Ini luar biasa Allah menyatakan ibadah ini untuk aku, untuk Allah, dan wana haji dan aku akan memberi pahala yang besar. Ibu bahagialah, gembiralah, dan sehatlah. Sumur tasiru. Ayo, tahu banyak yang awalnya ragu kan, bagaimana kondisi kesehatan saya, tapi setelah dilaksanakan, mau sehat. Karena Allah tidak akan dibuat susah, dibuat mudarat. Ini kalaupun ada sakit, harus tapi itu mungkin tidak selamanya. Kalau dalam keadaan tidak mampu betul, tapi dia pokoknya semua ada solusi. Ini yang penting adalah bahwa melalui melakukan ibadah kita selalu ada solusi. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran juga, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidaklah Allah jadikan kita dalam konteks beragama itu min haraj, sesuatu yang susah. Tidak, gitu ya. Walaupun kita tiba diwajibkan bukan berarti susah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, juga kita perbanyak baca Al-Quran karena memang syahrul Quran. Ya, bulannya lebih banyak kita mendekatkan diri kita pada hidayah Allah melalui bacaan Quran, tadarus dan berbagai kesempatan untuk kita mengkaji Al-Quran dan dari maka kemarin 2 hari yang lalu kan disebut dengan Nuzulul Quran, gitu ya, tanggal 17 Ramadan. Ada juga yang menyatakan, Nuzulul Quran itu justru di 10 hari terakhir, ada juga spesifik 27 Ramadan itu Nuzulul Quran. Kalau di Mesir Nuzulul Quran 27 Ramadan. Di Indonesia Nuzulul Quran 17 Ramadan. Nah, kok beda? Gitu kan? Kalau yang tadi disebut di Mesir itu dia ambil dalil ya inaan zanahu bi Lailatul Qadar.
Wama Droka Khairumin Alfisya Tanazzalul Malaikatu Waruh Fi Istirabika Min Salamun Hiya Hatta Fatahil Fajr. Karena dalil Al-Qadar ini bahwa turun Quran itu adalah di hari Lailatul Qadar dan di 10 hari terakhir. Nah tadi kan secara spesifik disebutkan 27 Ramadan ganjil itu. Lalu apa kita juga salah di 17 Ramadan? Gitu kan? Tidak juga sebenarnya ini itu. Bapak-bapak yang saya hormati, ini persoalan marhalah, fase tahapan. Al-Quranul Karim diturunkan, gitu kan, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang pertama itu Lailatul Qadar. Jadi itu Qurannya utuh, kalau turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu dua Lailatul Qadar yang kemudian diyakini tadi sampai angka 27 Ramadan. Tapi dari langit ke satu ini Baitul Izzah ini ke bumi itu mulainya 17 Ramadan. Itu ketika turun surat Al-Alaq, ketika Rasulullah bertahanut di Gua Hira. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bertahan di Gua Hira, turun ayat itu 17 Ramadan. Walaupun ada juga 17 Ramadan konteks lain dalam ayat Al-Quran itu ketika Perang Badar itu 17 Ramadan juga. Nah, itu singgungannya juga konteks ayat Quran turun. Tapi juga diinterpretasi ya di sini turun ayat, tapi bukan pertama. Ayat pertamanya turun pada waktu di Gua Hira. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra barokal alamal alladzi 'allama bil qalam. Alamal insana malam. Ujungnya kala innal insana layatqo anrahus tanna. Setelah Iqra perintahnya baca, membaca Quran, membaca kehidupan ini dengan Quran. Bismi Rabbika. Iqra-nya itu harus Bismi Rabbika. Jadi baca Qurannya, yang berikutnya baca kehidupan ini dengan Quran, dengan kacamata Quran. Kalau kamu baca peta kehidupan dengan kacamata Quran, gitu, supaya tidak salah bacaannya. Kalau bacaan yang kita sebut bacaan termaktub dalam kitabullah bisa tidak salah, itu karena kita sudah bisa membaca. Tapi ketika kita membaca keadaan tidak pakai Quran, salah. Karena kesimpulan, mungkin akhirnya jadi salah langkah, salah pola, kesananya salah tempat akhir. Harusnya ke surga, tapi ke neraka. Salah, karena biasa salah baca, salah langkah dan salah tempat akhir. Begitu. Nah, Allah mengingatkan dalam ayat tadi, kala innal insana layatqo. Ketahuilah manusia itu selalu melampaui batas. Antrahus karena ketika melihat dirinya serba cukup. Jadi melampaui batas karena dirinya serba cukup, bukan melihat dirinya kurang. Kalau orang melihat dirinya kurang, tidak melampaui batas, karena belum sampai ke batas.
belum sampai ke batas, jadi bagaimana mau melampaui kan gitu. Itu hikmah ketika Allah memberikan kekurangan. Ketika kita diberi kekurangan, kita tidak akan melampaui batas. Bahkan kita akan lebih cepat mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dan mampu memberi batas itu. Kita akan mendekat kepada Allah supaya batas nanti yang bisa dicapai batas kebaikan. Tapi banyak yang melampaui batas karena sudah merasa serba ada oleh orang yang mampu, oleh mereka yang punya jabatan. Dibongkarnya juga oleh orang yang mampu. Pak Menko, ya kan, Mahfud yang bongkar. Wallahu alam soal motif, tapi yang jelas fakta yang terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kasus seperti ini mulainya dari hal yang sederhana, dan gak ada hubungan dengan duit. Betul. Gak ada hubungan. Ini soal anak berkelahi, urusan awewe. Itu yang gak ada hubungan. Gara-gara si anak berkelahi, menganiaya ayahnya siapa, akhirnya bongkar, terbongkar itu. Begitu namanya skenario Allah. Skenario Allah itu nggak bisa diduga. Ayahnya namanya siapa pejabat itu? Rafael Alun Trisambodo. Bukan Sambodo itu namanya Rafael Alun Trisambodo. Trisambodo. Sebelumnya kasusnya Sambo. Kan ini sinyal ini. Sambo juga bongkar triliun. Tuh, tabungan lah, simpanan lah, duit haram lah, dari narkoba, dari judi, dari pemerasan ini itu. Itu namanya apa itu yang disebut online merah putih itu timnya Sambo. Satgas ya, Satgas merah putih, gitu kan? Timnya Sambo, Satgas khusus. Mulainya dari mana? Dari urusan AWW dari wae. Iya, ajudan kan? Ajudan yang bermain-main dengan istri Sambo. Akhirnya repet dibunuh si ajudan, dibongkar, ayah Satgasus, ayah propam dan sebagainya. Ujung-ujungnya mulai juga merepet ke kilometer 50. Iya. Gitu. Ini namanya skenario Allah. Karena apa? Karena melampaui batas. Bapak, Ibu yang saya hormati, makanya harus hati-hati itu dalam konteks kehidupan ini, karena Allah bisa memuat dari kasus yang mungkin tidak langsung berhubungan. Ini kasus Sambo, kasus Trisambodo. Jadi ayat ini tidak hanya sekedar kalimat, akan ada pembuktian ayat-ayat kehidupan. Jadi ayat itu ada ayat kauniyah, ada ayat kauniyah. Kalau orang muslim hidupnya mewah-mewah, kan kehidupan mewah, serba wah, itu
sebenarnya melampaui batas. Ibu punya nggak tas yang harganya 10 juta? Saya yakin nggak. Ada. Bapak punya jam yang 1 miliar. Kalau ada berlebihan. Oh, gaduh jam 1 miliar, 2 miliar itu enggak, walaupun kita mampu punya uang banyak, kita tidak akan melakukan tindakan demonstratif untuk kepentingan-kepentingan yang tidak bermakna. Iya. Mending nyumbang ke masjid. Iya. Gitu kan, kita lebih memilih pilihan-pilihan sehat ketimbang demonstrasi diri. Gitu. Bukan mewah-mewah. Ya kalau biasanya juga orang yang seperti itu, gitu kan, berwatak ambivalen. Dia bisa menyeru pada orang lain sederhana. Dianya enggak. Contohnya presiden. Presiden ini juga begitu, nggak boleh buka bersama instansi karena kita harus hidup sederhana. Tapi keluarganya, istrinya, anaknya, menantunya menunjukkan kemewahan. Luar biasa. Itu ambivalen namanya. Atau bahasa Quran munafik. Tuh, gitu ya. Biasanya begitu kalau tampilan-tampilan yang berlebihan itu akan menunjukkan citra diri yang ambivalen. Contoh ada, gitu banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan kala gitu ya. Innal insana la yatgha, pasti lamnya taukid. La yatgha, pasti akan melampaui batas. Andro'ahus targa, ketika melihat dirinya mampu. Jadi begitu Bapak Ibu yang saya hormati. Fenomena lain yang terjadi dalam rekan-rekan ini, Ibu Bapak anu resepan sepak bola. Bapak, Ibu bantunya. Bapak, Ibu juga banyak yang sedang sepak bola. Bapak nonton daerah sepak bola. Ya alhamdulillah kita kan berhasil menahan ya pimpinan pusat Muhammadiyah buat statement. Salah satu statementnya adalah bahwa kita harus menolak timnas Israel U20 ke Indonesia. PP Muhammadiyah itu dan ormas-ormas lain, termasuk nantinya MUI, banyak pandangan-pandangan seperti itu. Alhamdulillah berhasil. Tapi berhasil nanti juga dengan tangan orang lain. Umat Islam yang protes karena umat Islam merasa terzalimi. Palestina dijajah Israel. Iya. Israel kejam. Israel merasa orang lain binatang, padahal dia sendiri berperilaku sebagai binatang buas. Pakai buas. Israel. Akhirnya kita tolak, nggak boleh. Karena negara kita menegaskan dalam konstitusinya yaitu bahwa kemerdekaan hak segala bangsa, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Dan begitu konstitusi kita. Maka umat Islam menolak Israel karena Israel penjajah dan Palestina dijajah. Padahal kemerdekaan hak segala bangsa. Itu umat Islam bertahan, tapi juga ternyata ada lagi yang bersuara, gitu kan? Yaitu Gubernur Bali. Ini skenario Allah juga. Ini soal-soal skenario Allah gitu ya. Dan tiba-tiba Gubernur Bali menolak Israel. Itu kan yang diawali dengan menolak untuk diadakan pengundian kesebelasan bertanding di Bali. Akhirnya FIFA
menolak juga untuk mengundi karena ada penolakan dari gubernur wali. Ujung-ujung gubernur Jawa Tengah Ganjar, Pilun, gitu kan. Akhirnya sikap partai menyatakan juga menolak, gitu ya. Yang aneh justru gubernur Jawa Barat cicing wae. Aduh. Termasuk bupatinya Bandung karena mau pertandingan di Sijalak Harupat. Iya. Masa Israel main di Jalak Harupat. Harupat? Si Jalak Harupat itu gelar siapa, Bu? Gelar Oto Iskandar Dinata. Si Jalak Harupat, si Jalak Luania. Dan Oto Iskandar Dinata itu adalah anti penjajahan. Sampai matinya juga dibunuh. Oleh siapa? Oleh PKI, komunis di Banten, serius. Itu karena komunis anti agama, anti kemerdekaan juga, penjajah juga. Oto Iskandar Dinata itu keras di Volkskrag memperjuangkan kemerdekaan negara kita, nggak mau dijajah. Ayo gerak si Jalak Harupat dan dipakai ku Israel, Dibedah sih. negara penjajah. Tapi alhamdulillah melalui tangan yang mungkin juga lain, Allah mengabulkan doa dan perjuangan umat Islam. Itu sebenarnya fakta pertahanan militer. Karena Israel ini nggak pernah bisa takut kalau tidak adanya kekuatan yang sama. Negaranya kecil Israel itu. Bisa gitu. Tapi ngajagona, wih, luar biasa. Yahudi itu. Gitu. Israel ini karena merasa didukung oleh Amerika. Amerika itu Israel gede. Israel Amerika letik. Ya, gambar sebutannya kan begitu. Israel Amerika besar, Amerika kecil, Amerika Israel besar. Karena satu dengan yang lain sama-sama dikuasai oleh Yahudi. Lobby Yahudi kutuk karena dia bukan hanya sebenarnya ingin menekan warga Palestina, ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu sekarang digali terowongan di bawahnya. Alasan dia mencari harta karun Nabi Sulaiman. Bahkan mencari puing-puing dari kuil Sulaiman, Solomon Temple. Di situ dia cari katanya di bawah Masjidil Aqsa. Padahal maksudnya supaya fondasinya rapuh. Kalau fondasinya rapuh, runtuh nanti. Itu namanya ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Itu jauh. Israel tuh sambil membatasi orang ibadah di dalamnya, juga dia ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Umat Islam gak boleh diam saja. Negara Islam tidak boleh segera membiarkan, harus menunjukkan kebersamaan dan kekuatan. Itu ini soal Masjid Aqsa. Ya, 149 masjid dihancurkan. Bukan oleh Israel, oleh PT KAI, kereta api. Cepat ya kayak Itu 149 masjid Jami Nurul Ikhlas namanya, dihancurkan. Setelah itu dibangun naon, Bu? Indomaret. Kurang ajar banget. Dibangun Indomaret sampai sekarang. Makanya kita protes terus ini. Masjid dihancurkan, juga teh Israel hukum. Anu resep kerusak masjid teh kurang aya geuningan. Klaim
klaim itu punya PT KAI. Padahal tahun 2006 Kementerian Perhubungan menyatakan itu bukan milik Kementerian Perhubungan, termasuk di dalamnya bukan milik KAI. Tapi klaim KAI kemudian ditertibkan, kemudian apa? Diserahkan ke Indomaret. Ternyata bukan hanya satu di Jalan Ciamplas saja 149, juga di Jalan Jawa 40. Klaim KAI serahkan Indomaret. Kemudian juga di Jalan Dago 166, klaim PT KAI tertibkan, diusir orang yang menguasainya, ahli waris pergi, dijadikan Indomaret lagi. Indomaret itu usaha, Bu. Israel. Kalau Bapak nama Israel. Indomaret itu punya Salim Group. Salim Group teh salah satu di antara 9 naga. Oe. 9 naga. Akhirnya kita tanah-tanah pribumi, tanah-tanah negara dengan alasan ini dan itu diusir, dibongkar, kemudian diserahkan. Apa ini bukan penjajahan? Ini penjajahan model seperti ini. Jadi konteksnya apa? Konteks penghajaran masjid. Masjid yang itu. Kebetulan ini masjid itu oleh peraturan daerah dinyatakan sebagai cagar budaya. Begitu, cagar budaya. Cagar budaya heritage. Peninggalan Belanda, bangunan rumah diolah jadi masjid, jadilah tipe C. Kalau yang tipe A dari dulu bangunan begitu-begitu, itu tipe A. Jadi golongan A. Gitu. Kalau B ada perubahan sedikit. Kalau C boleh ada perubahan, tapi tidak mengubah, gitu kan? Bangunan asalnya, gitu. Dan mengubah total enggak. Itu C namanya. Jadi Masjid Jami Nurul Ikhlas yang ada di Ciamplas itu tipe C, heritage cagar budaya. Jadi 2 kali melanggarnya, melanggar agama, dihancurkan masjid, melanggar budaya dan melanggar peraturan, menghancurkan cagar budaya. Jadi melanggar hukum menurut aturan, pelanggaran, penghancuran, kerusakan cagar budaya, hukumannya maksimal 15 tahun. Menurut undang-undang cagar budaya, ada undang-undang cagar budaya. Artinya juga kita harus lihat sekitar kita. Jangan-jangan ada juga cagar-cagar budaya yang dihancurkan. Padahal sudah diklasifikasi sebagai cagar budaya, heritage. Itu harus dijaga. Jadi Bapak Ibu, saya hormati, kondisinya seperti itu. Maka di bulan suci Ramadan kita kan syahrul dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati fa bilisani, fa in lam yastati fa biqalbi. Fadzalika ad'aful iman. Ibu, ini hukum umum, dalil dari Nabi. Kalau engkau melihat kemungkaran, ini berlaku umum ini. Kalau engkau melihat kemungkaran dimanapun itu terjadi, gitu kan, maka ubah kemungkaran itu. Itu dengan apa? Dengan tangan. Tangan itu kekuatan. Gitu ya, dengan kekuatan. Kekuatan bisa fisik. Bisa juga tangan itu tanda tangan. Itu tangan juga. Kalau kita punya jabatan, mengubah kemungkaran dengan tanda tangan. Ubah dengan kebijakan. Itu untuk yang punya jabatan.
tapi juga dimaknai lain dengan kekuatan pilihan. Kalau nggak mampu, nggak bisa dengan kekuatan mengubah kemungkaran itu, maka dengan lisan, ngomong. Tidak mampu juga ngomong, siun, takut, maka dengan hati, di kolbi, dengan hati. Itu selemah-lemah iman. Padahal apel perintahnya begitu. Orang beriman ini diperintahkan menjadi penolong Allah. Loh, kok Allah ditolong? Jangan berpandangan dalam konteks yang sederhana. Kalau begitu Allah lemah. Orang-orang kafir suka menyudutkan agama Islam. Kaum Islamofobia, mereka yang tidak suka pada Islam, takut pada Islam, sering mengembalikan itu. Perintahnya, tolonglah Allah. Loh, Allah ditolong, berarti Allah lemah. Allahnya orang Islam lemah. Dulu si Hutahian, Ferdinand Hutahian pernah mengatakan Allah itu lemah. Penjara. Akhirnya di penjara. Mana lemah. Curi-curi di penjara. Itu kan lemah ternyata. Allah kuat. Tapi ada pernah ungkapan itu. Kita yakin kalau kita disuruh tolong Allah, bukan Allah lemah, tapi itu ujian buat kita. Mau ditolong nggak oleh Allah? Tolong agama Allah, itu pelihara agama Allah, jaga agama Allah, pertahankan agama Allah, wibawakan agama Allah. Itu yang dimaksud dengan menolong Allah. Kunu ansarullah, jadilah penolong Allah. Man ansori ilallah, siapa yang menolong Allah? Nahnu ansarullah, kami ya Allah, ya penolong-penolong Allah. Isa kepada Maryam, Isa kepada Isa, ya. Kami penolong-penolong Allah. Harus begitu. Berarti harus tampil dengan identitas yang jelas, penolong Allah. Kalau ada yang memojokkan umat Islam tidak boleh menunjukkan identitasnya, bahaya politik identitas, berarti itu yang tidak paham tentang makna agama atau menyimpangkan makna agama. Harus tampil kita sebagai muslim, anak muslim. Tampil, jangan takut, jangan khawatir. Kalau itu adalah sarana, wasilah pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Bapak sekalian yang bisa disampaikan melalui pengajian kita pada saat ini. Mudah-mudahan Ramadan kita Ramadan yang terbaik, Bu, ya. Gitu kan, jangan sampai kita memasuki Ramadan cuma dan iring lakum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan engkau menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mubasyirin mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijelaskan beberapa hal mengenai kondisi negara ini dengan banyak kondisi-kondisi yang sangat kontroversial sekali, seperti halnya berita-berita mengenai keadaan negara yang sangat prihatin, ya, Pak Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya kita generasi muda memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan negara dengan kondisi negara yang seperti tadi dijelaskan tadi, gitu, Pak Ustaz. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Sok, Pak. Ya, terus. Terus, Pak.